Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Andika Prabowo dengan NIM 15011313211 dari kelas AB 4510. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen resiko terkait perkembangan fintech di Indonesia. Tantangan audit di era teknologi 4.0. Era disrupsi teknologi atau yang sering dikenal dan didengar dengan sebutan revolusi industri 4.0 yang merupakan era teknologi informasi menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Era disrupsi ini tidak memiliki batasan dalam melakukan berbagai hal dan menggunakan sistem komputasi sebagai pembuktian bahwa industri ini memanfaatkan perkembangan internet dan teknologi digital. Revolusi industri 4.0 ini memiliki dampak yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hubungan internasional, pendidikan, lingkungan, dan sumber daya alam, kesehatan, dan berbagai aspek lainnya. Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi moralitas, etika, hubungan antar masyarakat, dan pengelolaan informasi. Kemudian, audit sendiri diartikan sebagai proses pada pengevaluasian informasi dalam menentukan dan melaporkan korespondensi mengenai informasi serta kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit terbagi dalam tiga jenis, yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit atas laporan keuangan. Perkembangan teknologi pada era disrupsi membuat para auditor harus bersaing dengan berbagai macam teknologi yang telah dirancang lebih murah, cepat, akurat dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan pada sebuah perusahaan, contohnya seperti software akuntansi. Penggunaan teknologi ini dinilai dapat menggantikan posisi auditor. Kemunculan teknologi ini juga membuat para penggunanya merasa dimanjakan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam pengoperasiannya. Teknologi akuntansi yang telah dirancang akurat dan transparan akan akan biasanya hanya dilakukan oleh akan tetapi penggunaan teknologi tersebut memiliki resiko melakukan kecurangan yang besar dan biasanya hanya dilakukan oleh yang menggunakan teknologi tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan data pada saat menjalani proses input data. Perkembangan teknologi juga tidak dapat dipungkiri dengan terjadinya penyelewengan akibat dari peraturan-peraturan yang telah dibentuk tetapi belum matang atau belum siap untuk diterapkan pada perusahaan. Dengan adanya perkembangan teknologi, mengharuskan para auditor untuk mempelajari serta menguasai teknologi dan memperluas jaringan informasi agar tidak ditinggal karena memiliki wawasan serta kemampuan yang luas dinilai dapat meningkatkan profesionalitas dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut yang mengharuskan auditor untuk menguasai teknologi, maka perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pengembangan diri bagi para auditor. Kemudian auditor sendiri melakukan audit data secara internal serta eksternal dan bertugas juga sebagai konsultan bagi perusahaan untuk para pelanggan atau klien perusahaan tersebut. Maka auditor memiliki tantangan untuk tetap memiliki sikap profesional dalam melakukan pemberian informasi atau koreksi sebagai bahan evaluasi. Keuntungan audit di era teknologi 4.0. Kualitas informasi sangat penting karena keputusan bisnis semakin bergantung pada informasi yang dibagikan secara luas dan dieksploitasi. Pemanfaatan teknologi yang sangat penting jika ingin menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi dan dihasilkan secara cepat, efektif, dan minim error. Di saat teknologi informasi berkembang pesat, para akuntan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan terkini di bidang tersebut. Ada beberapa alasan mengapa sangat penting bagi akuntan untuk mempelajari teknologi informasi, termasuk fakta bahwa mereka diharapkan menggunakannya tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai pengembang sistem dan auditor sistem. Dengan memiliki keterampilan ini, akuntan dapat memperoleh posisi yang menguntungkan dan membantu pertumbuhan sistem informasi.
Dalam industri 4.0 terdapat tiga kunci keuntungan, yaitu yang pertama, optimasi. Keuntungan terpenting dari revolusi industri 4.0 adalah optimalisasi produksi. Perkembangan kecerdasan buatan membantu industri perkembangan menjadi pabrik pintar yang menggunakan alat pintar dalam proses produksi. Selain mempercepat proses produksi, keberadaan alat tersebut dapat meminimalisir biaya. Yang kedua, kostumisasi industri 4.0 mendorong mendorong kostumisasi untuk menciptakan pasar yang fleksibel sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran dengan cepat dan lancar. Ini membantu menjembatani kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan potensial karena komunikasi lebih mudah yang mempercepat proses penjualan dan memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, mengedepankan penelitian kebutuhan masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan. Pendorong kemajuan penelitian di berbagai bidang, salah satunya adalah IT atau teknologi informasi. Hal ini mendorong pendidikan untuk memastikan bahwa generasi berikutnya dapat bersaing dengan keterampilan seusia Anda. Ancaman audit di era teknologi 4.0. Teknologi informasi atau TI dan teknologi operasional atau OT cenderung lebih bersinggungan di industri 4.0 dengan masalah keselamatan dan keamanan menjadi lebih saling bergantung. Di satu sisi, serangan dunia maya dapat dibayangkan dan berpotensi mengubah fungsi keselamatan ditetapkan yang mengakibatkan keadaan di mana orang dirugikan, terluka parah, atau lingkungan dirugikan. Di sisi lain, keamanan berpotensi mempengaruhi keselamatan. Penolakan layanan misalnya dapat berasal dari penyalahgunaan safety instrument system atau SIS yang dapat memaksa penghentian mesin atau jalan produksi. Studi ini menyarankan teknik permodelan ancaman yang menargetkan pandangan terintegrasi tentang keselamatan dan keamanan untuk mencegah atau mengurangi resiko dari skenario tersebut. Selain itu, brand mencantumkan 5 kemampuan akuntansi berikut yang perlu dikuasai akuntan di era disrupsi. Yang pertama, kompetisi teknis dan etis atau TIQ, kapasitas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan norma yang berlaku sambil menjunjung tinggi tingkat independensi, integritas, dan skeptisisme. Yang kedua, kecerdasan atau IQ, kapasitas untuk belajar dan menggunakan informasi, bernalar, berpikir, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, kreativitas atau CQ, kapasitas untuk menarik koneksi, mempertimbangkan kemungkinan alternatif, dan menghasilkan ide-ide baru sambil menerapkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dalam konteks baru. Yang keempat, kesadaran dan adopsi teknologi digital saat ini dan baru. Kapasitas, praktik, strategi, dan budaya digital dikenal sebagai kecerdasan digital atau DQ. Kecerdasan emosional atau EQ, kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan menggunakan emosi diri sendiri dan orang lain. Penerapan audit modern di era teknologi 4.0. Awalnya metode tradisional dalam melakukan audit di perusahaan terus digunakan. Sistem komputer belum diperkenalkan sebagai alat utama dalam pengolahan data. Auditor yakin bahwa bukti yang cukup tanpa keterlibatan langsung dalam evaluasi pengendalian sistem komputer dapat menghasilkan proses audit yang efektif. Teknologi informasi yang terus berkembang juga mempengaruhi proses akuntansi yang ada dari waktu ke waktu. Perubahan dalam proses akuntansi pada akhirnya mempengaruhi proses audit karena industri audit itu sendiri terfokus pada laporan keuangan. Menurut Dewi dan Badara, dalam aplikasinya TABK juga masuk dalam TSA nomor 59 yang menyangkut teknik ujian berbantuan komputer atau TABK. Standar penerapan TABK menjelaskan langkah-langkah penggunaan TABK, jenis dan manfaat, bobot, dan dokumentasi hasil pemeriksaan. Menurut RSD Kawawan, ada 3 metode pengujian untuk audit TI EDP atau Electronic Data Processing. Pendekatan pertama adalah pemeriksaan semua komputer, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam perolehan sistem informasi komputer tanpa memanfaatkan kemampuan perangkat keras itu sendiri. Apa yang ada di dalam komputer dianggap sebagai kotak hitam, sedangkan pemrosesan isi komputer dianggap benar, sehingga audit hanya dilakukan di sekitar apa yang dianggap sebagai kotak. Pendekatan ini menitik beratkan pada input yang dihasilkan dan tingkat pengembalian atau rate of return. Jika output atau control output berisi pernyataan bahwa hasil dari riset input dari sistem pemrosesan adalah benar, maka fungsi pemrosesan dari kejadian tersebut dianggap benar. Manajemen risiko fintech di Indonesia. Fintech atau financial teknologi hadir di Indonesia dan menawarkan saluran yang dapat memudahkan masyarakat umum
untuk melakukan operasi transaksi keuangan. Inisiatif pemerintah membentuk panitia pengarah Dewan Keuangan Nasional Inklusi atau Inklusi Keuangan akan memberikan kemudahan dan angin segar bagi sektor fintech Indonesia. Peningkatkan akses ke lembaga keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Lembaga keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum berkat munculnya fintech yang semakin dikenal luas oleh masyarakat karena sebagian besar tidak dibatasi oleh infrastruktur dan kendala waktu. Produk fintech juga hadir dalam berbagai versi produk yang kekinian, relevan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mendorong industri fintech dan memajukan tujuan inklusi keuangan, pemerintah harus mengambil tanggung jawab secara serius untuk menetapkan aturan yang diperlukan. Selain itu, fintech adalah bagian dari bentuk perdagangan seluler tertentu yang melibatkan transaksi keuangan. Teknologi informasi dan layanan keuangan digabungkan untuk mengembangkan fintech. Fintech mencakup semua bisnis jasa keuangan serta produk konvensional atau simpanan dan pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Itu tidak terbatas pada industri tertentu seperti keuangan atau model bisnis. Tentu saja, berbagai bahaya harus diperhitungkan saat memilih teknologi. Salah satunya adalah perlindungan uang pengguna. Tidak seperti organisasi nirlaba, pengirim masih dapat mempengaruhi aktivitas organisasinya meskipun tidak secara langsung mempengaruhi keuntungan atau program finansial. Namun masih, namun mereka masih perlu memastikan bahwa kegiatan organisasi mereka berkelanjutan. Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen risiko sangat penting dalam menangani risiko saat ini. Manajemen risiko fintech terkait lembaga keuangan bank dan non-bank. Manajemen risiko fintech terkait lembaga keuangan bank atau sentral. Manajemen risiko memastikan bahwa divisi manajemen risiko bank sentral secara efektif mencakup risiko fintech yang dapat berdampak padanya. Meskipun risiko yang terkait dengan penggunaan pihak ketiga dan outsourcing secara umum memang ada. Dalam kasus tertentu, Departemen Manajemen Risiko Bank Sentral tidak sepenuhnya menyadari bahaya fintech baru, seperti yang terkait dengan komputasi awan atau misalnya terkait dengan pengadaan umum dan penggunaan layanan dari pihak ketiga. Dalam contoh lain, Divisi Manajemen Risiko mengatur agar misi internasional monetary fund dan technical assistance dan Divisi Manajemen Risiko itu sendiri mendengar dari Divisi Fintech Bank Sentral. Kemajuan utama fintech domestik di antara lembaga keuangan disorot dalam pembicaraan. Dialog antara Departemen Manajemen Risiko dan Tekvim memungkinkan manajemen risiko untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemajuan penting fintech dan mengubahnya menjadi perubahan yang mungkin berdampak pada bank sentral itu sendiri. Secara umum, bekerja lebih dekat dengan Departemen Informasi Teknologi Bank Sentral, Departemen Fintech atau jika ada, dan Departemen Pengawasan Keuangan jika ada. Karena seringkali pengetahuan terkait fintech sudah ada tetapi tidak menguntungkan, selalu dapat diakses oleh Departemen Manajemen Risiko. Selain itu, untuk melibatkan penilaian ancaman dunia maya terkait dengan kebangkitan fintech dan memastikan bahwa langkah-langkah yang memadai untuk ketahanan dunia maya bank sentral sudah ada atau sudah dikembangkan. B. Manajemen risiko fintech terkait lembaga jasa keuangan non-bank. Otoritas jasa keuangan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan segala tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Otoritas jasa keuangan didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan terselenggara secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat luas. Salah satu dampak zaman yang terkadang berkembang pesat adalah perkembangan teknologi informasi. Tuntutan masyarakat untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih cepat dan efektif merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya teknologi informasi. Pentingnya teknologi informasi dalam industri jasa keuangan sangatlah penting. Efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan LKNB kepada nasabah dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dampak risiko regulasi terhadap perbankan dan fintech. Perusahaan fintech tampaknya seperti istilah yang luas akhir-akhir ini dan mencakup banyak produk dan layanan berbeda yang disediakan oleh lembaga keuangan non-bank dan termasuk hal seperti blockchain, cryptocurrency, crowdfunding, aset virtual, saran, robo, pinjaman konsumen, dan seterusnya. Pendukung fintech menggembar-gemborkan di antara manfaat mereka akses yang lebih mudah dan lebih luas ke produk keuangan, efisiensi yang lebih besar, dan pengiriman produk dan biaya yang lebih rendah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.